berkelanjutan. Salah satu bidang yang didalami oleh LSF HUI ialah terkait dengan kajian hukum perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri merupakan salah satu isu global yang menyentuh berbagai segi dan aspek. Selain itu, dampak dan kerugian yang diperkirakan timbul dari perubahan iklim dikatakan mampu untuk mengancam keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi, kebijakan terkait perubahan iklim sendiri seringkali menemui jalan buntu. Oleh karena itu, hal ini mendorong upaya meminta aksi serius dalam penanganan perubahan iklim mulai hadir di ruang-ruang pengadilan. Beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah gugatan terkait perubahan iklim di dunia, baik yang diajukan terhadap pemerintahan tertentu ataupun kepada subjek hukum privat seperti korporasi yang bergerak di bidang energi fosil. Pada Januari 2020, jumlah kasus gugatan perubahan iklim yang diajukan mencapai sekitar 1.441, naik dari 1.302 sejak Maret tahun 2019. Kasus-kasus yang sekarang diajukan setidaknya terdapat di 33 negara, tapi itu belum termasuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan atau komisi regional maupun internasional. Terdapat beberapa gugatan perubahan iklim yang menjadi landmark case dalam perkembangan yudisial terkait perubahan iklim. Misalkan kasus Massachusetts versus EPA, kasus Urgenda versus the Stad den Nederlanden, kasus Asghar Leghari versus Federation of Pakistan, kasus Enslaved Africa versus Minister of Environmental Affairs, kasus Juliana versus United States of America, dan terdapat juga beberapa kasus gugatan perubahan iklim yang bersifat privat seperti kasus Comer versus Murphy Oil, kasus California versus General Motors, kasus Liuya dan kasus Liuya versus RWE. Beberapa di antara kasus-kasus yang tadi saya sebutkan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan iklim yang lebih ambisius. Kemudian mengacu dari poin tersebut, pengadilan dianggap menjadi sarana alternatif karena dianggap mampu menyediakan forum publik bagi orang-orang yang terkena dampak perubahan iklim agar klaim mereka didengarkan dan ditentukan. Pengadilan juga dianggap dapat memaksa badan legislatif ataupun eksekutif untuk bertindak menurut hukum, termasuk memastikan bahwa masalah terkait perubahan iklim ditangani serta melakukan pengembangan hukum dan kebijakan terkait perubahan iklim ke arah yang lebih progresif dan berprinsip. Lantas bagaimana sebenarnya pengadilan bisa berperan untuk membuka jalan bagi upaya mengatasi perubahan iklim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada diskusi hari ini kita telah kedatangan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bang Conrado Mas Immanuel Cornelius SH. Sebelumnya Bang Conrad pernah bekerja sebagai corporate lawyer selama 2 tahun dan juga telah menjadi pembicara dan pemakalah di berbagai konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tahun ini 2 tulisan beliau akan terbit di Book Chapter dan Jurnal Amerika, salah satunya terkait dengan analisis reklamasi jaminan reklamasi tambang. Selain itu, beliau juga bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu Prof. Andri, menjadi salah satu penulis di buku Climate Change Litigation in the Asia Pacific yang akan diterbitkan tahun ini. Pembicara kedua kita ada Prof. Andri Gunawan Bisana SH LLM PhD. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan merupakan salah satu pengajar hukum lingkungan dan hukum perubahan iklim di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau pernah mengenyam studi di Master Program Law and Economics Utrecht University dan Doctoral Program di Faculty of Law Maastricht University. Prof. Andri juga pernah menulis beberapa publikasi terkait hukum perubahan iklim, antara lain A Critical View on the Indonesia's Legal Response to Climate Change, yang ditulis bersama M. Faure dan diterbitkan di Regulating Disasters, Climate Change, and Environmental Harm, Lessons from the Indonesian Experience. Selain itu juga Prof. Andri pernah menulis mengenai berbagai macam publikasi terkait hukum lingkungan, misalnya instrumen ekonomi, command and control, dan instrumen lainnya kawan atau lawan, The Many Phases of Strict Liability in Indonesia Wildfire Litigation, dan juga yang pernah ditulis bersama Bang Conrad itu adalah Climate Change Litigation in Indonesia yang tadi akan diterbitkan di tahun ini.
tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama kita, yaitu Bang Conrado Maximanuel Cornelius. Bang Conrado, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin bisa Oke, share thank you screen. Ransa. Langsung share screen aja ya. Oke, sebentar. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mau hadir untuk acara hari ini. Jadi, materi yang akan saya bawakan hari ini terkait dengan litigasi perubahan iklim yang sedang ngetren lah ya, beberapa dekade belakangan ini. Umumnya yang terjadi di kalau dalam distingsi itu sering dikatakan the global north. Jadi yang sering terjadi di belahan dunia barat, Amerika khususnya. Oke, ada empat hal yang akan saya diskusikan hari ini. Tipe litigasi perubahan iklim itu apa aja sih? Lalu kemudian permasalahan yang sering dihadapi oleh penggugat khususnya dalam litigasi perubahan iklim ini. Kemudian beberapa solusi doktriner yang ditawarkan sampai dengan saat ini, termasuk juga nanti pengalaman dari Indonesia, tapi itu akan dibahas lebih lanjut oleh Prof. Andri. Lalu yang terakhir adalah sebuah pendekatan sosiologis terhadap aktivisme yudisial perubahan iklim ini. Nah, umumnya kalau bicara tentang litigasi perubahan iklim, biasanya litigasinya itu berupa misalkan meminta upaya mitigasi ataupun upaya adaptasi. Kemudian ada juga proactive litigation, anti-regulation, dan kemudian menurut Bill Osowski ini, litigasi perubahan iklim ini juga bisa dibagi menurut gradasinya. Nah, kalau dari litigasi yang bentuknya mitigasi, biasanya ini sering terjadi bentuk-bentuknya misalkan untuk minta emission abatement dari emitor tertentu, misalkan seperti kasus General Motors, California versus General Motors. Jadi dia minta pengadilan untuk menetapkan emission cap terhadap beberapa emitor individual. Lalu kalau climate change adaptation biasanya bentuknya upaya-upaya adaptasi, misalkan kalau karena perubahan iklim orang harus relokasi, ataupun karena perubahan iklim akhirnya ada bencana alam tertentu. Nah, itu penggugat meminta, negara tuh harus setidaknya bertanggung jawab dan ya membantulah memberikan kompensasi dalam bentuk tertentu. Nah, kemudian ada juga yang cukup tinggi tingkat kesuksesannya itu adalah proactive litigation yang bentuknya regulatory injunction. Ini biasanya penggugat menggugat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, lalu kalau di satu kutub itu proactive litigation, nah di kutub lainnya adalah anti-regulation. Jadi kalau yang tadi meminta regulasi, yang sebaliknya adalah anti-regulation. Ini adalah justru untuk menghadang regulasi. Jadi bentuknya itu ingin bilang, wah tidak perlu sebetulnya kita membuat. Jadi penggugat mengatakan bahwa tidak rasional atau tidak masuk akal kalau pemerintah menetapkan peraturan perubahan iklim saat ini, ataupun mungkin ini akan memberatkan perekonomian dan lain sebagainya. Hal yang serupa juga misalkan bisa kita lihat di dalam tulisan Michael Gerard. Jadi sebentar.
Jadi ada biasanya, kalau ini khususnya Gerard ini menulis dalam konteks litigasi yang sering terjadi di Amerika. Jadi ada yang bentuknya statutory claims ataupun common law claims. Statutory claims itu biasanya adalah litigasi perubahan iklim publik. Jadi biasanya ini contoh kasusnya yang terkenal itu adalah Massachusetts versus EPA. Jadi negara bagian Massachusetts itu menggugat Environmental Protection Agency, itu dibilang Kementerian Lingkungannya Amerika juga enggak, tapi itu adalah lembaga pemerintah yang memang bertanggung jawab untuk mencanangkan kebijakan dan regulasi di sektor lingkungan hidup lah. Jadi negara bagian Massachusetts itu menggugat EPA, mengatakan bahwa EPA ini sudah saatnya untuk membuat regulasi perubahan iklim. Dan sudah negara sebelum mengajukan gugatannya, Massachusetts sudah beberapa kali mengajukan petisi permohonan terhadap EPA, namun tidak digubris gitu lah. Kemudian berujunglah pada sengketa di pengadilan. Pada akhirnya Massachusetts menang, di mana Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa tidak masuk akal sebetulnya penolakan EPA, mengatakan bahwa saat ini Amerika tidak memerlukan regulasi perubahan iklim. Nah, kemudian ada yang terakhir ini yang cukup baru, quite recently, adalah tulisan dari Kim Bauer. Jadi Kim Bauer itu justru sebetulnya ini bentuknya lebih kepada rekomendasi. Jadi menurut Kim Bauer, barangkali litigasi perubahan iklim, karena sering sekali misalkan bentuk-bentuk litigasi perubahan iklim lainnya yang di luar daripada proactive litigation, yang bentuknya meminta injunction, regulatory injunction, itu selain daripada yang memintakan itu seringkali gagal, khususnya menghadapi emitor-emitor individual. Menurut si Kim Bauer ini, barangkali di kemudian hari litigasi perubahan iklim itu akan justru hook dimasukkan ke dalam litigasi lainnya yang memiliki interface atau keterhubungan dengan perubahan iklim. Nah, nanti di sesi berikutnya oleh Pak Andri, sebetulnya litigasi perubahan iklim Indonesia itu memiliki fitur yang kurang lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Kim Bauer. Nah, ada beberapa masalah terkait yang akan dihadapi oleh penggugat dalam litigasi perubahan iklim, khususnya yang tort based, yaitu litigasi privat. Yang pertama itu masalah duty of care. Masalah duty of care ini akan terkait dengan sebetulnya emisi yang dianggap patut itu seberapa besar konsentrasinya, seberapa besar volumenya, dan apakah lantas ketika seseorang dikatakan melepaskan emisi karbon atau gas-gas rumah kaca, lebih luas lagi komponen gasnya, bisakah dia dikatakan sebagai melawan hukum? Nah, ini sulit karena akhirnya kita akan harus menentukan class of persons, class of defendants-nya siapa saja, dan class of plaintiffs-nya siapa juga, gitu. Apa sebenarnya basis untuk kita melakukan delimitasi semacam ini? Lalu berikutnya juga ada masalah pembuktian kausalitas. Nah, pembuktian kausalitas ini bagi beberapa penulis bahkan dianggap sebagai quote-unquote masalah terbesar yang akan dihadapi oleh penggugat dalam litigasi perubahan iklim, karena sangat sulit menunjukkan bagaimana emisi oleh aktor tertentu, tergugat tertentu itu berkaitan dengan kerugian tertentu yang diderita oleh si penggugat tertentu. Bagaimana kita bisa menghubungkan proof of causation yang demikian? Karena biasanya kalau ngomong tentang pembuktian kausalitas perubahan iklim, ada sekurang-kurangnya 4 tahapan. Jadi akan harus menunjukkan bagaimana emisi tertentu itu menyebabkan perubahan iklim, lalu bagaimana perubahan iklim tertentu ini menyebabkan katastrofi atau bencana tertentu, dan kemudian bagaimana bencana yang tertentu ini
menciderai penggugat tertentu. Ada tiga hal. Nah, ini seringkali kayak misalkan ada penulis namanya Michael Duffy mengatakan sebetulnya ini bisa kita atasi dengan namanya probabilistic modeling, jadi computerized sort of technology untuk membuat pemetaan kausalitas yang demikian gitu. Tapi nanti akan saya tunjukkan kenapa solusi yang demikian pun masih ada masalah. Lalu kemudian masalah injury, kerugian, dan juga remedi yang diminta. Nah, inilah yang tadi di muka saya katakan, seringkali penggugat-penggugat yang meminta, misalkan penggugat-penggugat yang memintakan ganti kerugian dari tergugat individual, sampai hari ini belum pernah ada yang berhasil. Jadi misalkan kayak kasus Kivalina. Jadi Kivalina itu adalah beberapa sekelompok masyarakat adat ya di Amerika. Jadi dia menggugat beberapa perusahaan minyak ya, Exxon Mobil dan sebagainya, dan mengatakan bahwa emisi dari para tergugat ini itu membuat penipisan es di daerah masyarakat adat Kivalina tersebut, sehingga ya mereka mengalami bencana alam, banjir, dan sebagainya, sehingga mereka perlu relokasi, dan relokasi itu membutuhkan biaya. Nah, menurut masyarakat adat Kivalina ini, si tergugat, ExxonMobil dan kawan-kawan, harus memberikan ganti kerugian untuk biaya relokasi daripada masyarakat adat ini. Nah, ini ditolak, karena satu hal yang paling sulit untuk ditunjukkan adalah masalah pembuktian kausalitasnya. Bagaimana misalnya emisi daripada ExxonMobil dan kawan-kawan ini menyebabkan bencana alam yang dialami oleh penduduk Kivalina. Jadi, dan juga macam-macam kerugian apa saja sebetulnya yang bisa dilekatkan kepada klaim para penggugat ini. Kemudian di beberapa yurisdiksi, biasanya ini di Amerika gitu ya, masalah standing biasanya akan menjadi soal adalah dasar hukum si penggugat untuk menggugat itu apa. Misalkan contoh kayak di kasus Connecticut versus AEP, itu dipertanyakan dasar Connecticut menggugat AEP dan kawan-kawan itu beberapa perusahaan utilitas, perusahaan energi gitu, atas dasar tort. Connecticut menganggap bahwa dia memiliki dasar hukum yang bisa sebetulnya dilihat dalam presiden Massachusetts. Padahal sebaliknya Massachusetts itu bukan kasus tort. Massachusetts itu kasus yang justru sebetulnya kasus publik, jadi tidak tort based gitu. Jadi beberapa negara itu akan juga mengalami kesulitan untuk mencari sebetulnya dasar hukum untuk menggugat itu apa. Demikian juga waktu kasus Urgenda versus the government of Netherlands. Urgenda melawan pemerintah Belanda. Salah satu masalahnya adalah, dan itu terkait dengan poin kedua saya, human rights, itu adalah jadi Urgenda itu penggugat mendalilkan beberapa gugatannya itu berdasarkan European Convention on Human Rights. Jadi dan yang menarik adalah Urgenda ini adalah LSM, badan hukum gitu ya. Sehingga yang menjadi soal situ adalah apakah Urgenda sebagai badan hukum, sebagai sebuah entitas non orang, bisa nggak mendalilkan dasar gugatannya itu atas dasar-dasar human rights, padahal dia bukan human gitu kan, quote unquote bukan human gitu. Namun akhirnya Urgenda tetap menang, namun menangnya bukan karena dasar hukum human rights-nya, melainkan karena dasar hukum tortnya, perdatanya. Dan bahkan memang di dalam putusan itu dikatakan Urgenda tidak bisa sebetulnya menggugat berdasarkan dalil-dalil human rights dalam ECHR tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah litigasi perubahan iklim yang sering mendalilkan misalkan kasus mendalilkan argumen-argumen human rights. Kalau tadi misalkan terkait dengan Urgenda itu masalah dasar hukumnya yang lebih teknis legal gitu ya. Yang lebih prinsipil adalah dipertanyakan oleh misalkan penulis seperti Bodansky dan McIlhenny Langford. Dia bertanya, sebetulnya apa sih yang membuat perubahan iklim itu demikian spesialnya sehingga bisa
memiliki relevansi human rights gitu. Apa yang membuat perubahan iklim ini demikian spesial sehingga misalkan kalau bencana alam lain seperti gempa bumi atau misalkan banjir atau apa itu tidak bisa ya arguably tidak bisa didasarkan dalilnya oleh dalil human rights. Kenapa climate change sebaliknya bisa gitu. Sampai hari ini ya belum ada jawaban yang cukup convincing yang cukup meyakinkan untuk mengatakan iya climate change itu bisa mendapatkan dasar gugatannya itu di dalam argumen-argumen human rights. Nah, beberapa kasus-kasus yang notable itu misalkan terjadi di Filipina. Kalau di Filipina ini dia tidak sampai kepada gugatan. Jadi Filipina ini beberapa penggugat gitu ya, dia mengajukan petisi permohonan terhadap Komnas HAM-nya Filipina untuk melakukan investigasi terhadap beberapa tergugat potensial. Apakah misalnya apakah beberapa tergugat potensial ini sebetulnya perbuatannya itu melanggar HAM gitu, emisinya itu sebagai bentuk perwujudan pelanggaran HAM gitu. Sampai dengan hari ini sih sepertinya belum selesai ini investigasinya. Jadi belum sampai ke pengadilan, masih investigasi. Nah, beberapa solusi yang ditawarkan gitu. Untuk yang tort based khususnya ini adalah mengatakan mungkin ada baiknya penggugat itu adalah negara dan menggunakan misalkan public trust doctrine gitu. Public trust doctrine itu mungkin sederhananya negara itu menggugat atas dasar dia ingin memproteksi keutuhan lingkungan hidup yang berada dalam yurisdiksinya gitu. Sehingga misalkan dalam konteks ini misalkan kayak Massachusetts versus EPA itu bisa dijustifikasi karena sebetulnya Massachusetts itu sedang mempertahankan keutuhan geografisnya gitu. Nah, lalu berikutnya yang juga sedang berkembang itu adalah event attribution science. Nah, riset yang paling terkini itu yang saya tahu terkait dengan sainsnya itu adalah tulisannya Moodlesey, Manfred Moodlesey. Jadi Moodlesey ini dia menunjukkan bahwa peningkatan emisi sekian peningkatan konsentrasi emisi sekian itu bisa ditunjukkan secara relatif berkontribusi terhadap semakin parahnya bencana alam tertentu. Jadi misalkan kalau meningkat sekian emisinya, hurricane, topan badainya bisa menjadi lebih kuat dan lebih merusak dan lain sebagainya. Nah, di attribution science ini kemudian menginspirasi banyak juga penulis-penulis hukum kayak Mariana and Patton, lalu Burger and Wentz, dan melihat bagaimana sebetulnya kapasitas bagaimana perkembangan attribution science ini bisa relevan dengan misalkan litigasi perubahan iklim. Kayak Mariana and Patton misalkan menunjukkan setidaknya misalkan di Amerika perkembangan sains perubahan iklim ini bisa digunakan untuk mengincar tergugat individual tertentu. Kayak misalkan di New York itu berdasarkan New York Martin Act, kalau misalnya ada sebuah transaksi korporasi gitu ya, tetapi tidak mendisclose resiko-resiko perubahan iklimnya, transaksi tersebut bisa dibatalkan. Demikian juga misalkan kayak Burger, Wentz, and Horton ini juga melihat bagaimana attribution science ini misalnya bisa membantu litigasi perubahan iklim kalau dia menggunakan salah satu contoh yang diberikan itu adalah market share liability gitu. Jadi bagaimana misalnya bagaimana kita bisa mengcluster emisi dari kelas tergugat tertentu sehingga mereka akan bertanggung jawab secara market share liability gitu. Jadi market share itu mungkin singkatnya itu, jadi ada sebuah produk yang ini dari kasus Sindel versus Summers. Jadi ada sebuah obat namanya DSL. DSL ini itu obat penahan keguguran gitu. Cukup terkenal waktu tahun 1970-an saya rasa.
untuk menahan keguguran. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang di masa itu menggunakan pil DSL ini untuk mencegah keguguran itu, ternyata baru diketahui beberapa tahun berikutnya, ibu-ibu yang mengkonsumsi obat ini ternyata anak-anak yang lahir dari kandungan yang mereka itu menjadi rentan terhadap kanker. Lalu adalah gugatan yang dilancarkan. Kemudian basis pertanggungjawaban itu didasarkan oleh pangsa pasar yang dimiliki oleh beberapa produsen manufaktur obat ini gitu. Dan itu adalah namanya product fungibility. Jadi harus ada basis product fungibility. Jadi obat DSL ini katakanlah itu seumum kayak misalkan obat aspirin, Panadol gitu ya, yang beredar di mana saja gitu. Sehingga tidak bisa ditentukan produksi obat DSL siapa yang dikonsumsi oleh ibu penggugat yang mana, sehingga basis pertanggungjawabannya kemudian didasarkan oleh pangsa pasar. Nah, menurut si Burger, Wentz, dan Horton ini, event attribution science ini bisa mengarah kepada penerapan market share liability untuk masalah pertanggungjawaban perubahan iklim. Lalu yang berikutnya adalah ganti kerugian, damages yang diminta itu ada baiknya diarahkan terhadap kerusakan geografis daripada kerugian yang aktual dan individual. Maksudnya kerusakan geografis itu diarahkan misalkan lebih kepada si penggugat itu menggugat untuk, jadi penggugat dalam konteks ini negara ya, negara menggugat untuk kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang tidak spesifik, misalnya kayak sea level rise gitu, peningkatan air laut dan lain sebagainya, daripada misalkan seorang penggugat individual menggugat seorang tergugat tertentu untuk misalkan kerugian aktual individual yang dialaminya. Misalkan dia, si penggugat ini berargumen, wah karena perubahan iklim tanaman pohon jati di rumah saya rusak, sehingga misalkan ExxonMobil harus bertanggung jawab untuk pohon jati saya yang rusak gitu. Nah, itu sepertinya sulit gitu karena masalah rantai kausalitasnya sulit dibuktikan. Nah, lalu ada juga ya yang saya dan Prof. Andri yakin dari Indonesia juga bisa berkontribusi adalah jawaban-jawaban yang bisa ditawarkan oleh beberapa kasus kebakaran hutan dan illegal logging di Indonesia. Tapi ini Pak Andri yang akan menjelaskan. Nah, yang terakhir, ini menarik. Sampai dengan hari ini kan, ya bisa dikatakan peluang probabilitas kesuksesan litigasi perubahan iklim itu kan kecil ya sebetulnya. Apalagi kalau misalkan penggugatnya itu adalah penggugat tertentu. Apalagi ketika tergugatnya itulah tergugat tertentu gitu. Individual emitters gitu. Lebih banyak tingkat kesuksesan litigasi perubahan iklim itu adalah ketika misalkan dia meminta regulatory injunction gitu. Jadi misalkan penggugatnya memintakan kepada negara, negara tolong dong kamu buat peraturan terkait dengan perubahan iklim gitu. Mengingat hari ini perubahan iklim itu adalah threat yang sudah nyata gitu, ancaman yang sudah sangat nyata gitu. Nah, itu relatif lebih besar kemampuan peluang suksesnya itu lebih besar gitu. Namun yang harus kita juga pertanyakan adalah, lantas apakah kasus-kasus yang gagal ini, gugatan-gugatan yang gagal ini betul-betul quote unquote gagal gitu, atau misalkan tidak ada kegunaannya gitu. Sebetulnya litigasi perubahan iklim ini yang terkait dengan misalkan individual emitters gitu, walaupun ia gagal, sebetulnya adalah sebuah upaya untuk membuat adalah sebuah katalis untuk membuat peraturan gitu. Jadi umumnya kalau dalam literatur sosiologi biasanya dikenal bahwa social movement itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai itu ada 3 hal, ada 3 macam tujuan. Biasanya biographical consequences, ini misalkan kesuksesan sebuah pergerakan itu, gerakan aktivisme itu dinilai dari misalkan apakah aktivisme ini merubah hidup anggota-anggotanya gitu. Apakah anggota
anggota yang terlibat dalam aktivisme ini yang merasakan ada perubahan yang lebih baik dan nyata dalam hidupnya. Lalu kemudian cultural changes. Nah, ini lebih kepada lingkungan sosial budaya di mana aktivisme ini terjadi gitu. Misalnya mungkin misalkan bentuk salah satu contohnya misalkan gerakan diet plastik gitu ya. Apakah misalkan dengan adanya hadir gerakan diet plastik ini waktunya 2 menit lagi ya. Oke. Karena dengan adanya gerakan diet plastik ini, orang-orang di sekitar gerakan diet plastik ini kemudian memiliki kesadaran, wah saya kayaknya jangan pakai plastik lagi. Tapi itu sifatnya masih lebih ya sosial gitu, informal gitu ya. Lalu yang ketiga adalah political changes. Nah ini yang lebih tingkat konsolidasinya lebih kuat. Jadi betul-betul ruang lingkup politik sebuah negara itu betul-betul berubah 180 derajat. Bayangkan misalkan contoh nyatanya itu misalkan kayak gerakan yang memberantas perbudakan gitu. Pertama dia melawan perbudakan, habis perbudakan dihilangkan, kemudian melawan segregasi sampai akhirnya ya more or less ya hari ini Amerika ya lebih equal gitu, walaupun ya mungkin ada beberapa orang yang akan berbeda pendapat tentang itu. Tapi political environment suatu negara itu betul-betul konstelasinya berubah gitu. Nah, menurut Ganguly Sadzar dan Haybaert, litigasi perubahan iklim ini memiliki kapasitas untuk merubah lanskap politis sebuah negara terkait dengan pandangannya mengenai perubahan iklim. Nah, ini sebetulnya bisa kita bicarakan dalam konteks teoretis yang lebih besar sebetulnya terkait dengan teori risk masyarakat resikonya oleh Ulrich Beck. Saya nggak akan bicara terlalu panjang tentang ini, tapi sebetulnya ada ada 3 poin penting yang bisa kita highlight dari Ulrich Beck. Adalah bahwa sebetulnya resiko itu sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan itu menjadi sebuah resiko yang nyata, justru ketika dikonstruksikan secara sosial, gitu. Secara epistemologi bisa dikonstruksikan secara sosial. Climate change hari ini akan memiliki bobot keseriusan yang lebih besar daripada mungkin tahun-tahun sebelumnya, karena semakin banyaknya mungkin aktivisme yang menunjukkan seberapa seriusnya climate change ini. Misalkan kayak orang-orang seperti Greta Thunberg dan sebagainya, itu sebetulnya adalah sebuah upaya untuk membuat konstruksi bahwa climate change ini sebenarnya sebagai sebuah resiko yang serius dan kamu harus menanggapinya gitu. Kita semua harus menanggapinya. Di saat yang bersamaan, resiko-resiko yang sebenarnya timbul hari ini, kayak seperti perubahan iklim, itu sebenarnya tidak bisa misalkan kita sembuhkan, quote-unquote sembuhkan, tangani, hanya dengan misalkan meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan inovasi dan sebagainya. Justru sebaliknya, Beck mengatakan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim hari ini, itu tidak lahir dari ketidaktahuan kita tentang sains ataupun dari kegagalan kita. Justru perubahan iklim lahir daripada kesuksesan kita, kesuksesan di bidang komersial, di bidang ilmu pengetahuan. Itulah justru sebetulnya yang menimbulkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini kan sebetulnya hasil daripada quote-unquote kesuksesan revolusi industri. Nah, sehingga sebetulnya hari ini menurut Beck, kalau dalam periode modern sebelumnya, abad ke-17-18, mungkin hakikat seorang manusia itu bisa mengutip René Descartes, aku berpikir maka aku ada gitu. Hari ini keberadaan manusia itu justru dia menyadari keberadaannya sebagai manusia justru ketika ia terpapar oleh resiko. I risk, therefore I am. Eksistensi kita, keberadaan kita itu ditentukan oleh seberapa sadar kita akan paparan risiko yang kita alami. At the same time, pada saat yang bersamaan,
semua segala macam bentuk inovasi teknologi dan lain sebagainya sekarang ini hari ini tidak bisa kita lihat baik pada dirinya sendiri. Kalau di abad sebelumnya, abad 17-18 dan awal abad ke-19, semua inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan pasti akan kita anggap baik. Tapi hari ini kita justru akan skeptis gitu. Di abad yang ke-21 ini kita akan skeptis. Isunya bukan lagi apakah manusia mampu membuat inovasi, tapi apakah inovasi ini aman bagi masyarakat kita. Itulah misalkan yang diperkenalkan oleh Franktowicz dan Rafferty dalam post-normal science. Dalam post-normal science, seorang saintis itu, seorang ilmuwan itu tidak hanya ruang risetnya itu tidak hanya berhenti di ruang-ruang lab, melainkan sekarang ruang risetnya itu adalah ruang publik, masyarakat luas. Karena tidak hanya sekedar karena keberhasilan inovasi teknologi dan sains itu tidak hanya diukur dari keberhasilan yang terjadi di dalam lab, melainkan apakah misalkan inovasi ini aman untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga ya Beck ini menawarkan sebuah bentuk kritisisme terhadap misalkan keyakinan kita pada sains, seakan-akan sains itu bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup ini. Sains bisa menyelesaikan perubahan iklim, ya itu tidak seterang dan sejelas itu. Nah, akhirnya menurut Beck, kalau kita ingin menyelesaikan misalkan resiko modern seperti perubahan iklim hari ini, maka yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah jalur aktivisme. Karena ketika resiko perubahan iklim ini digelar, staging, digembar-gemborkan semakin sering dan semakin intens, maka persepsi atau konstruksi epistemik masyarakat di mana aktivisme itu terjadi akan semakin sadar, oh benar, ternyata bahwa climate change adalah masalah yang serius dan kita harus memberikan sebuah respon yang tidak kalah seriusnya untuk menangani perubahan iklim ini. Jadi walaupun misalkan orang bisa gagal di pengadilan gitu ya, penggugat bisa gagal dalam gugatan di pengadilan, aktivismenya tidak. Apalagi misalkan kalau dalam konteks misalkan negara yang common law, justru kegagalan-kegagalan yang dialami oleh penggugat ini bisa jadi pelajaran untuk penggugat-penggugat di masa depan gitu. Dan di sini juga lah sebetulnya perkembangan misalkan sains tentang perubahan iklim, masalah policy dalam perubahan iklim itu diperdebatkan dan diuji di dalam ruang-ruang pengadilan. Itu saja dari saya. Ini mungkin bibliografinya yang tadi saya kutip, bisa dilihat secara sekilas. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Oke, baik, terima kasih Bang Konrad atas pemaparannya. Mungkin kalau misalnya aku bisa menyimpulkan sedikit ya sebelum lanjut ke Prof. Andri. Tadi Bang Konrad sudah menjelaskan kira-kira permasalahan apa aja sih yang selama ini dihadapi gitu ya dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya terkait masalah doktriner. Dan apa saja sih sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan gitu ya dalam menghadapi permasalahan terkait doktrin tadi. Ada beberapa di antaranya itu misalkan khusus terkait dengan tort base itu ada public trust, terus ada attribution science, dan atau misalnya kita menggugat terhadap geographic loss instead of kerugian individu secara pribadi gitu ya. Dan selain itu juga ada Indonesia ternyata ada potensi nih untuk berkontribusi terhadap perkembangan litigasi perubahan iklim. Tapi ini akan dibahas lebih lanjut sama Prof. Andri di pembicaraan kita berikutnya. Nah, selain itu, yang cukup bisa di-highlight dari penjelasannya Bang Konrad tadi adalah bahwa litigasi perubahan iklim yang saat ini sedang berkembang gitu ya di berbagai belahan dunia, itu bisa memicu adanya perubahan lanskap bagi pandangan terhadap ancaman dan risiko perubahan iklim. Karena meskipun gugatannya tidak selalu berhasil gitu di dalam pengadilan, tapi dia bisa memicu aktivisme dan bisa mendorong gitu ada evaluasi untuk gugatan-gugatan berikutnya. Dan selain itu juga teori-teori
maupun sains yang ada di gugatan-gugatan tersebut akan mendorong perkembangan gitu ya di perkembangan pengujian di ruang-ruang pengadilan ke depannya. Jadi meskipun hasilnya mungkin untuk saat ini belum banyak hasil positif atau kemenangan gitu ya dalam kasus gugatan perubahan iklim, tapi mungkin seiring berkembangnya sains dan evaluasi dari gugatan-gugatan yang ada, kita bisa mendorong adanya arah yang lebih baik gitu dalam gugatan perubahan iklim. Nah, tadi sempat disinggung sama Bang Konrad terkait kontribusi Indonesia melalui misalnya kasus kebakaran hutan dan illegal logging yang akan dijelaskan sama Prof. Andri. Nah, pada Prof. Andri, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin bisa share screen juga, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya buat Rance dan teman-teman atas launching dari Environmental Law Society ini. Jadi saya sangat berharap kita bisa bekerja sama lah ya dalam meningkatkan gairah mahasiswa hukum khususnya di UI terhadap hukum lingkungan. Syukur-syukur kemudian kita berkontribusi pada perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan lingkungan yang lebih baik di Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan meneruskan sebenarnya tadi tentang beberapa bahan yang sudah disampaikan oleh Konrad terkait dengan khusus untuk perubahan iklim di Indonesia. Saya justru ingin menjelaskan bahwa kalau di judulnya sih ada kalimat tanya, tapi sebenarnya nanti jawabannya iya. Gitu. Tergantung tentu saja dasarnya apa yang perlu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Nah, kalau kita mulai dari definisi yang disampaikan oleh UNEP, yaitu gugatan perubahan iklim adalah gugatan ada kasus-kasus yang baik dibawa ke dalam di ranah administratif atau peradilan atau badan lain, investigasi lain seperti yang tadi dijelaskan, termasuk mungkin di dalamnya adalah Komnas HAM Filipina ya, yang mengangkat persoalan hukum atau fakta terkait dengan sains dari perubahan iklim dan kemudian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, yang penting ini kemudian, such cases are often identified with keywords including climate change, global warming, global change, greenhouse gases, and sea level rise. Jadi ada keywordnya sebenarnya. Nah, kalau ini definisi cukup luas sebenarnya. Sepanjang kemudian di kasus itu disebutkan gas rumah kaca, CO2 misalkan, atau gas rumah CO2 dan teman-temannya ya, yang termasuk gas rumah kaca, maka bisa saja kasus tersebut dikategorikan sebagai kasus perubahan iklim. Ya, kalau kita melihat definisi UNEP. Tadi gambar ini sudah dipaparkan oleh sepintas oleh Konrad. Ini dari Sofsky dan Peel tentang klasifikasi sentralitas isu perubahan iklim. Jadi klasifikasi gugatan perubahan iklim berdasarkan sentralitas isunya. Sebenarnya banyak sekali kategori-kategori orang yang mencoba mengkategorikan gugatan-gugatan perubahan iklim. Tadi disebutkan ada Michael Gerard, ada banyak sebenarnya, ada PIDOT, ada dari UNEP sendiri. Salah satunya yang menurut saya yang saya sih suka ini ya, dan banyak mahasiswa-mahasiswa juga menggunakan ini ya di dalam penelitiannya. Saya juga menggunakan ini dengan Konrad di dalam tulisan saya karena ini sebenarnya bukan menunjukkan siapa yang jadi tergugat atau siapa yang jadi penggugat sebenarnya, tetapi pembagian ini menunjukkan
sesentral apa sih isu lingkungan, isu perubahan iklim di dalam sebuah kasus yang sedang dibahas. Nah, ada kasus-kasus yang disebut sebagai core litigation with climate change as central issue. Jadi isunya memang di isu perubahan iklim, terkait perubahan iklim. Orang minta mitigasi perubahan iklim, orang minta adaptasi perubahan iklim. Nah, ini memang gugatannya hanya tentang itu, gitu ya. Atau orang diminta bertanggung jawab karena dianggap telah menyebabkan kerugian karena perubahan iklim. Nah, kemudian yang kedua adalah peripheral litigation with climate change as peripheral issue. Jadi sebenarnya isu utamanya bukan itu, bukan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim hanya isu sampingan saja, hanya isu sampingan. Yang ketiga adalah yang lebih besar, sebenarnya lingkarannya lebih besar. Ini adalah kasus-kasus yang sebenarnya motivasinya memang terkait dengan perubahan iklim agar kita ada perubahan kebijakan perubahan iklim, tetapi tidak langsung disebutkan. Jadi disembunyikan isu perubahan iklimnya. Tetapi kita tahu bahwa akibatnya akan masuk ke perubahan iklim. Nah, ini biasanya kan kasus-kasus katanya terkait dengan tambang batu bara atau penggunaan batu bara di dalam energi. Mungkin karena tergantung juga strategi litigasinya sebenarnya. Mungkin kalau di suatu negara yang isu perubahan iklim belum terlalu menjadi isu yang diperbincangkan banyak orang, apalagi di pengadilan gitu, takut misalkan pengadilannya belum aware soal itu, maka disembunyikan perubahan iklim. Nah, yang terakhir adalah yang paling luas ini adalah gugatan-gugatan yang tidak menyinggung perubahan iklim dan juga memang tidak ada motivasi perubahan iklim, tetapi hasilnya memang akan ada implikasi pada perubahan iklim. Misalkan contoh-contohnya ini kan hydraulic fracturing. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi kalau misalkan sebagai central issue itu, sebagai core issue itu, misalkan tadi disebutkan oleh Raja ada Massachusetts versus EPA. Memang gugatannya memang terkait agar meminta ke pemerintah juga untuk membuat penurunan kebijakan tentang pembatasan gas rumah kaca. Urgenda juga sama. Kasus utamanya memang Urgenda ini menggugat pemerintah Belanda karena dianggap target penurunan emisi gas rumah kacanya terlalu sedikit. Tapi juga ada kasus lain yang atas dasar gugatan tort. Nah, ini yang bicara ganti rugi tadi, Juliana dan Kivalina. Yang Kivalina yang bicara soal ganti rugi. Nah, Juliana tidak. Yang Kivalina tadi kan yang pemerintah masyarakat Inuit ya kalau saya tidak salah, itu menggugat beberapa perusahaan yang dianggap berkontribusi atas perubahan iklim. Nah, itu kemudian mereka gugat. Nah, ada beberapa yang kasus lain tentu saja yang memang dianggap gugatan-gugatan permintaan ganti rugi yang memang didasarkan kepada ganti rugi atas kerugian perubahan iklim. Itu disebut sebagai korupsi. Yang kedua adalah tadi sebagai sampingan. Ini misalkan soal gugatan-gugatan terkait AMDAL, Life versus Ministry of Environment and Others di Afrika Selatan, dan kemudian Border Power Plant juga kali ini di Amerika. Nah, jadi karena isunya sebenarnya terkait dengan pembatalan AMDAL atau ya dari keputusan lah terkait dengan pembangunan PLTU biasanya. Nah, ini kemudian di AMDAL perubahan iklim masuk ke dalam salah satunya, ya, bahwa AMDAL yang diberikan itu harusnya telah mempertimbangkan isu perubahan iklim. Nah, yang ketiga yang tadi saya katakan motivasi gugatan tetapi tidak disebutkan dalam gugatan. Ini mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di Indonesia ada ini yang model gugatan Palangkaraya ya. Palangkaraya yang CLS Palangkaraya itu yang kabut asap. Saya tidak tahu sejauh mana mereka menyebutkan atau menjadi motivasi atau tidak perubahan iklim, tetapi saya sih menduga itu menjadi motivasi perubahan iklim. Kalau iya berarti dia masuk ke dalam nomor 3. Kalau tidak pun ya, kalau seandainya
memang sama sekali penggugat teman-teman di Palangkaraya itu tidak menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu motivasi untuk penggugat, bisa jadi setidaknya yang keempat, dia akan masuk ke kelompok gugatan perubahan iklim yang keempat. Jadi perubahan iklim tidak menjadi motivasi gugatan dan tidak disebutkan di dalam gugatan, tetapi hasilnya jika dikabulkan akan berpengaruh pada perubahan iklim. Misalkan ini gugatan hydraulic fracturing, karena di Indonesia tadi saya katakan ini yang nomor 4, jadi si Palangkaraya itu bisa 3 atau 4 lah setidak-tidaknya. Jadi tetap bisa digolongkan. Kenapa? Karena memang kan kita tahu juga kalau misalkan ada perbaikan tentang kebijakan soal kebakaran lahan, ya pasti akan berpengaruh pada jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan. Itu, nah lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini sebagian besar sebenarnya gugatan-gugatan. Jadi bukan tidak ada. Di Indonesia juga sudah ada. Gugatan-gugatannya semuanya ada di peripheral. Jadi ada di yang kelompok 2 ini, atau 3 dan 4 tadi ya, yang Palangkaraya dan Palangkaraya itu ada di 3 dan 4. Nah, yang sisanya itu ada di nomor 2. Ada apa saja itu? Saya akan mulai dari yang biasa-biasa saja, terus kemudian yang lebay, ya, kasus lebay yang sebenarnya nggak boleh kalau menurut saya. Nah, ada yang kasus yang kemudian tadi disebut oleh Konrad, mungkin ini bisa jadi solusi yang ditawarkan oleh Indonesia. Nah, yang pertama adalah kasus yang biasa-biasa saja, yang memang masuklah, ya wajar karena di negara lain juga ada. Ini misalkan tentang PMH pemerintah oleh Komari dan wali kota versus wali kota Samarinda. Jadi ini sebenarnya gugatannya bukan sama sekali nggak ada hubungannya. Gugatan intinya sebenarnya tentang lahan tambang yang tidak direklamasi, itu sebenarnya. Tetapi kemudian di salah satu dalilnya penggugat memasukkan itu, bahkan menyatakan bahwa para penggugat ini adalah korban dari banjir, dan kemudian banjir yang sering melanda Samarinda, dan kemudian banjir itu terjadi karena perubahan iklim, dan perubahan iklim itu salah satunya dihasilkan dari batu bara yang tambangnya banyak banget di Kalimantan Timur dan sekitar Samarinda. Jadi sebenarnya logikanya agak jauh ininya, ya meskipun sebenarnya menurut saya ya sedikit lebay lah kalau misalkan menghubung-hubungkan dengan perubahan iklim, tetapi ini saya apresiasi karena ini adalah gugatan pertama yang mencoba di Indonesia pada penggugatnya berani menghubungkan, mengaitkan dengan kemudian perubahan iklim. Yang kemudian menjadi tugas pengadilan lah untuk kemudian tugas para pihak sebenarnya termasuk pengadilan untuk menjelaskan keterkaitan itu. Sayangnya sebenarnya seingat saya pengadilan tidak terlalu menggali ya soal perubahan iklimnya. Ya tidak terlalu menggali, ya pokoknya hanya bilang bahwa pengadilan memerintahkan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penambangan batu bara termasuk kebijakan terkait dengan izin, pengawasan dan penegakan hukum. Tapi tidak apa sih kemudian dalil bahwa betul ada keterkaitan antara klaim bahwa injury dia yaitu dari banjir tadi itu ada hubungannya dengan perubahan iklim. Nah, ini salah satu persoalan lain sebenarnya, itu bukan persoalan. Salah satu keunikan lain mungkin ya, hal ini kenapa tidak dibahas lebih dalam tidak terlalu dalam dibahas oleh pengadilan, karena memang di Indonesia sepertinya untuk gugatan-gugatan citizen lawsuit, gugatan LSM, memang tidak ada pengujian tentang redressability. Kalau dibandingkan dengan di Amerika ya, kalau di Amerika itu kan ada syarat untuk seseorang klaim dalam citizen lawsuit ini, salah satu yang paling berat adalah membuktikan redressability, yaitu bahwa jika klaim kerugiannya dikabulkan oleh pengadilan, jika petitumnya dikabulkan oleh pengadilan, maka itu akan dapat mengobati kerugiannya. Nah,
karena di Indonesia tidak ada pengujian seperti itu, ya tidak perlu juga untuk membuktikan sejauh mana sih memang keterlibat hubungan antara kerugian karena banjir dan banjir itu karena perubahan iklim, dan perubahan iklim itu karena batu bara, karena izin yang batu bara. Nah, itu tidak perlu dibahas juga, mungkin karena memang tidak sistem hukum kita tidak memerintahkan untuk itu. Nah, setahu saya ini terakhirnya sampai Mahkamah Agung kalau saya tidak salah ditolak ya, karena dianggap belum memberikan somasi dalam waktu yang cukup. Kalau saya tidak salah ya. Tapi ini sebenarnya adalah, saya menghargai ini karena ini salah satu gugatan pertama di Indonesia yang mencoba untuk mengaitkan perubahan iklim. Yang secara jelas ya, yang disadari oleh para pihaknya disadari. Ada yang nanti sebenarnya sebelumnya udah banyak tetapi tidak disadari. Gitu ya. Nah, ini yang disadari. Secara sadar memang penggugat memasukkan isu perubahan iklim di dalam gugatan. Ini pertama kali. Kedua adalah ini yang celukan bawang. Celukan bawang saya sebenarnya ya menaruh harapan besar terhadap gugatan ini. Inilah gugatan yang kemudian sebenarnya kalau saja mau pengadilan berpikir lebih luas lah ya, ini akan menjadi salah satu landmark decision, gitu ya. Jadi ini adalah gugatan atas izin lingkungan untuk pembangunan PLTU batubara di Celukan Bawang. Jadi waktu itu baru keluar izinnya. Tentu saja PLTU-nya belum dibangun karena ini kan petun namanya juga ya, ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di dalam beberapa gugatan, di dalilnya penggugat mendalilkan bahwa ini isu bahwa dari PLTU itu akan menghasilkan gas rumah kaca. Berapa juta ya setahunnya itu? Saya 2 juta atau 2 juta ton CO2 kalau saya tidak salah ya, yang diklaim oleh sebentar, ada nggak di sini? Ini disebutkan. Jadi nih akan membakar 2 juta ton batu bara per tahun, gitu ya. Seperti itu. Jadi 2,9 juta ton batu bara. Sorry, maaf. Jadi bukan ton CO2. Membakar sekitar 2,9 juta ton. Jadi akan sangat banyak gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah ini dia nih. 200 juta ton selama 30 tahun operasinya. Ini prediksi dari para penggugat. Jadi cukup besar ya. Selama 30 tahun, di 200 juta dibagi 30 tahun, jadi berapa tuh per tahunnya? Jadi cukup banyak ya. Nah, ini cukup serius gitu menurut penggugat, tapi tidak dimasukkan di dalam AMDAL. Jadi AMDALnya cacat. Itulah ininya kira-kira. AMDALnya cacat karena tidak mempertimbangkan informasi lingkungan yang sangat penting. Sehingga karena AMDALnya cacat, ya izin lingkungannya juga cacat. Gitu. Ininya dalilnya seperti itu. Sayangnya kemudian ini ditolak dari sejak Petun, PT Tun, sampai Mahkamah Agung. Uniknya nih ya, pertama, jadi hakim tidak masuk ke pokok persoalan. Jadi hakim menghindar dari pokok persoalan. Dia sudah, kan ini penggugatnya Greenpeace salah satunya. Jadi 3 penggugat, dua penggugatnya adalah warga. Salah satu penggugat, 4 kalau nggak salah ya. Pokoknya 3 salah satu penggugatnya adalah Greenpeace. Berarti gugatan ini juga diajukan bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh LSM. Nah, uniknya adalah hakim menyatakan gini, di Petun nih, hakim menyatakan gini, bahwa ini ya ditolak karena belum ada kerugian nyata, gitu ya. Kerugian nyata yang diderita oleh para penggugat. Ya ini menurut saya fatal pemahamannya, karena sebenarnya gugatan kerugian nyata itu ya tentu saja belum terjadi, orang pabriknya aja belum ada kok, PLT-nya belum dibangun, ini kan baru mempermasalahkan izin. Jadi seharusnya pengadilan Tun bukan fokus pada kerugian nyata, tapi setidak-tidaknya pada kerugian yang potensial. Ya, menurut saya. Karena kalau kerugian nyata ya ngapain juga lu gugat lewat Petun, ya gugat mendingan lewat PN minta ganti rugi. Kalau sudah ada kerugian nyata. Jadi harusnya fokusnya di Petun adalah kerugian
potensial. Nah, kerugian potensial dari siapa? Ini juga isu kedua. Seharusnya karena yang salah satu penggugat adalah penggugat LSM, harusnya dibedakan antara kerugian potensial bagi individu, beberapa penggugat nelayan itu ya, petani, dan kerugian potensial bagi lingkungan. Kenapa bagi lingkungan? Karena yang menggugatnya salah satunya adalah Greenpeace, dan Greenpeace mengatasnamakan kepentingan lingkungan. Jadi bukan kerugiannya Greenpeace nggak rugi apa-apa, yang rugi adalah lingkungan hidup. Itu yang itu yang sepertinya miss di pengadilan. Sayangnya kemudian PT Tun-nya malah justru menambah persoalan lain dengan menambah isu tentang ini daluarsa. Nah, pemahaman daluarsanya adalah soal pengumuman gitu. Jadi karena ini sudah diumumkan, ini berarti dan lewat 90 hari ini sudah daluarsa. Padahal di kasus yang lain sebenarnya bukan soal pengumuman sebenarnya yang jadi penting, tetapi adalah soal ukuran dihitung 90 hari itu sejak para pihak mengetahui dan benar-benar membaca amdalnya, dan amdal dari sejak bukan dihitung soal pengumuman. Dan itu ada misalkan kalau kita merujuk pada putusan tentang Kendeng. Ya. Nah, jadi terjadi inilah uniknya lagi nih ya, Mahkamah Agung mengikuti PT Tun. Ya, Mahkamah Agung mengikuti PT Tun, ya, memperkuat PT Tun. Uniknya lagi, kenapa saya bilang uniknya lagi? Karena salah satu hakim di salah satu hakim agung yang memutus perkara gini. Jadi hakim jadi hakim Mahkamah Agung, jadi hakim PT Tun menolak untuk menggunakan ada SEMA kalau saya tidak salah ya, tentang penghitungan batas waktu. Nah, itu ditolak oleh PT Tun karena berbeda lah gini. Dan padahal harusnya kan dipakai. Nah, sementara kalau saya bandingkan ya, di kasus Kendeng itu justru SEMA itu yang dipakai gitu ya sebagai ukuran menghitung. SEMA atau PERMA saya lupa. Itu yang dipakai untuk menghitung batas waktunya. Yang uniknya adalah salah satu hakim di Kendeng dan di Celukan Bawang ini hakim Mahkamah Agungnya sama. Jadi ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini hakim bahkan bisa membantah putusannya sendiri. Nah, oke. Itu yang biasa-biasa saja. Jadi berakhir yang biasa-biasa saja berakhir dengan kegagalan. Nah, ini yang lebay. Yang lebay menang. Kenapa saya katakan lebay? Kan ini salah. Jadi memasukkan isu perubahan iklim dalam konteks pidana. Semua kasus pidana kebakaran hutan selalu akan berbicara soal gas rumah kaca. Kenapa saya katakan salah? Dan ini nggak boleh terjadi sebenarnya. Karena sebenarnya tanpa berbicara soal perubahan gas rumah kaca pun, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana. Jadi untuk apa ditambah-tambahin ada gas rumah kaca? Kenapa saya katakan jangan? Karena gas rumah kaca sampai detik ini saya katakan inilah samalah tuh bahasa-bahasanya. Ya, jadi gas rumah kaca sampai detik ini bukanlah tidak ada baku mutu emisinya sampai hari ini ya di Indonesia. Baku mutu emisi, baku mutu ambien tidak ada, sehingga melewati baku mutu tidak ada batasan sebenarnya ya secara hukum, secara legal, formal. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk melepaskan emisi gas rumah kaca. Nah, padahal pasal pidana di Indonesia selalu disyaratkan kepada pelampauan baku mutu emisi atau baku mutu ambien, tergantung pasal yang dipakai. Jadi sebenarnya cukup dengan menunjukkan ada kerusakan lahan, misalkan untuk kebakaran lahan, itu sudah dipidana ke orang. Jadi ngapain juga pakai memasukkan gas rumah kaca di dalam ini pidana. Ini melanggar asas legalitas. Jadi sebenarnya salah ketika jaksa memasukkan atau menambah dimasukkan di sini. Apalagi kemudian hakimnya, misalkan di kasus Ibrahim Lisaholid, hakimnya jelas-jelas menyebutkan di dalam salah satu pertimbangannya bahwa dari kebakaran ini muncullah perubahan iklim, bahaya segala macam. Itu jauhan gitu ya, karena memang nggak ada, itu bukan sebuah tindak pidana gitu di Indonesia. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya disinilah tawarannya sebenarnya
yang mungkin bisa menjadi kontribusi Indonesia di dalam perdebatan, di dalam range gugatan perubahan iklim yang ada. Yang mana gugatan-gugatan tentang kebakaran lahan. Di dalam gugatan kebakaran lahan, gugatan utamanya kan tentang kebakaran lahan nih. Ya, gugatan utamanya ada tentang kebakaran lahan, kerusakan segala macam, kerusakan lahan. Tetapi ketika menghitung kerugiannya, jadi salah satu kerugian yang dihitung adalah kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara, dan ini adalah CO2, gitu ya. Dan kemudian rusaknya perosot karbon, gitu ya, hilangnya apa ini, pokoknya yang harus dipulihkan juga dalam hitungan CO2. Nah ini dan orang kemudian diminta ganti rugi untuk itu. Ini yang sebenarnya tadi kenapa saya katakan ini tawaran Indonesia, karena seperti dikatakan oleh Konrad, di negara manapun di dunia tidak pernah ada orang sampai hari ini diminta untuk bayar, bertanggung jawab karena kerugian yang ada hubungannya dengan gas rumah kaca. Tidak ada. Karena tadi gugatan-gugatan itu selalu kalah. Di Indonesia menang ini gugatan yang ada hubungannya dengan CO2, menang dan harus bayar. Ya, dan harus bayar. Nah, saya akan mengkategorikannya. Lalu ini sebenarnya apa sih bagusnya? Ini sebenarnya kalau kita lihat lagi buletan di awal tadi, saya balik jauh ya. Maaf nih. Nah, tadi seperti saya katakan, gugatan perubahan iklim terkait tort base tadi, itu kan biasanya ada di sentral nih, ada di sini. Karena isunya memang tentang itu utamanya. Nah, Indonesia tidak. Indonesia gugatan tort based litigation-nya Indonesia ada di peripheral issue. Dan memang unseksi kalau kita pakai tulisannya Kim Brouwer tadi. Tetapi menang. Jadi unseksi bodo amat gitu ya. Enggak keren juga bodo amat, tapi menang yang penting. Kan gitu. Inilah yang tawaran ini yang sebenarnya penting untuk dijelaskan keluar sebenarnya. Kenapa? Karena orang selalu gagal meminta pertanggungjawaban atas yang ada hubungannya dengan gas rumah kaca. Nah, di Indonesia ada dan bisa. Dan tidak perlu ada persoalan causation. Coba apa causation-nya? Nggak ada. Kenapa? Karena yang digugat bukanlah akibat dari perubahan iklim, bukan. Yang diminta orang bertanggung jawab, bukan akibat perubahan iklimnya. Yang orang harus bertanggung jawab adalah sebanyak kamu emisi sekian ton, itulah yang harus kamu bayar. Bayarnya dalam bentuk pemulihan. Nah, saya di dalam tulisan saya dengan Konrad memberikan beberapa pembenaran. Ada yang pembenaran secara sains, secara legal, dan secara etis lah ya. Secara sains menghubungkan antara kebakaran hutan dengan gas rumah kaca itu tepat. Gitu ya, kebakaran lahan yang ada di gambut. Kenapa? Karena gambut itu menyimpan karbon sekian segala macam. Kita menunjukkan itu di dalam tulisan kita. Jadi ada banyak tulisan-tulisan ilmiah di bidang kehutanan yang bisa menunjukkan potensi penyimpanan karbon dan potensi pelepasan gas rumah kaca ketika terjadi kebakaran gambut. Itu ya. Jadi sah ketika kita menghubungkan antara kebakaran lahan dengan gas rumah kaca. Itu memang bisa dibenarkan secara sains. Kedua adalah ini menghindari urusan causation ini. Karena yang diminta bukan lagi, tadi saya katakan, yang diminta bukan kerugian akibat perubahan iklim. Tetapi kerugian dalam bentuk keharusan untuk melakukan pemulihan. Karena jadi yang diminta bukan damage, bukan kerugian sebenarnya, kerugian sebagaimana kita biasa pahami, tetapi ganti biaya pemulihan. Jadi yang diminta kerugian di sini adalah penggantian biaya pemulihan. Nah, logika biaya pemulihan itu sebenarnya tepat justru ketika kita berbicara soal gas rumah kaca ini. Dan artinya sebenarnya pembuktiannya kan menjadi sederhana. Dari kebakaran ini, kebakaran sebuah di PTA ini misalkan, diperkirakan biasanya Pak Bambang gitu ya, Pak Bambang Hero akan menjelaskan berapa kira-kira karbon atau CO2 yang dilepaskan. Nah, itu kan yang harus dia ibaratnya yang harus dia serap lagi nih
berapa kira-kira biaya penyerapan karbonnya. Logikanya adalah yang dipakai dalam penghitungan adalah untuk kayak biaya offset jadinya, offsetting. Jadi misalkan keluar seseorang yang mengeluarkan X ton, itu kan bisa dianggap di balance dengan dia memiliki karbon kredit sebanyak X ton. Makanya kemudian menghitungnya adalah seperti itu. Orang yang melepaskan sekian ton gitu CO2, dia harus membayar berapa kira-kira dihitung di sini 90.000 per ton. 90.000 itu dari mana? 90.000 itu dianggap adalah harga per ton karbon kredit yang waktu itu dianggap ada di pasaran. Itu hitungannya katanya tahun 2010. Itu ya, dianggap 10 dolar. Tentu saja ini terlalu tinggi kalau dihitung sekarang. Karena sekarang misalkan Indonesia aja dibayar oleh saya lupa kemarin dapat uang dari mana ya, Norwegia, pokoknya yang untuk penurunan emisi itu hitungannya 5 dolar sebenarnya, 5 dolar per ton. Ini terlalu tinggi kalau 10 dolar. Tapi logikanya seperti itu. Nah, karena logika, dan itu logika yang sebenarnya sudah dipakai lah di mana-mana. Nah, atas dasar itulah kemudian dihitung biayanya nih, dapatlah nih 1 miliar untuk pengembalian karbon ini, pengembalian rosot karbon dapatlah 425 juta. Nah, ini yang sebenarnya harusnya ini bukan cuma hypothetical. Ya, kita butuh karena ton lepas sekian, kita butuh biaya pemulihan sebesar sekian. Itu bukan hypothetical, itu harus real sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan adalah apa? Mewujudkan ini kan sehingga gambut yang terbakar seluas 1.000 hektar dan melepaskan ini, maka biaya yang hilang karenanya adalah sebesar 90 ini dari 1.000 kali sekian gitu ya. Dapatnya 1,2. Ini kan biaya pengembalian karbon. Nah, benar-benar si pengembalian karbon itu harus dilakukan sebenarnya. Harusnya ya, bukan cuma di atas kertas seperti ini. Ini juga sama, biaya rosot karbon sekian sehingga biaya yang hilang sekian, berarti kan dalam konteks harusnya dipulihkan biaya pemulihan rosot karbon itu. Itu logikanya. Jadi yang tidak ada sampai sekarang adalah challenge-nya adalah pemulihannya tidak terjadi sampai hari ini. Nah, itu persoalan lain. Tapi secara logika sebenarnya ini sudah bisa dibenarkan. Nah, ada yang bahwa ini salah satu yang penting sebenarnya terkait pertanyaan hukum adalah sejauh mana sih seseorang harus bertanggung jawab atas sebuah kegiatan. Nah, ini yang mungkin sekarang ketika berbicara soal kerugian gitu ya, kerugian kari kebakaran, sekarang kita bicara orang juga harus bertanggung jawab atas gas rumah kaca yang muncul dari kebakaran. Tapi kalau kejadian kebakarannya 20 tahun lalu, saya nggak yakin. Saya tidak yakin penghitungannya akan menghitung CO2. Nah, ini artinya justru mengkonfirmasi apa yang dibilang oleh Konrad tadi. Ada social construct gitu ya. Jadi ya memang dinamis penghitungan kerugian itu. Sesuatu yang mungkin hari ini tidak kita anggap merupakan sebuah kerugian atas sebuah accident, tetapi 10 tahun, 20 tahun lalu 10 atau 20 tahun yang akan datang mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kerugian. Demikian juga dalam konteks gas rumah kaca ini. Nah, saya rasa itu saja. Selat Nasik juga sama ya dengan perubahan ini. Jadi sebenarnya kasusnya itu ada kasus kebakaran lahan, ada kasus illegal logging. Jadi Selat Nasik dan Merbau Pelalawan sama nih, ada penghitungan hilangnya rosot karbon dan terlepasnya emisi gas rumah kaca akibat kerusakan lahan. Dan itu menurut saya solusi yang bisa kita tawarkan sebenarnya mungkin menjadi solusi bagi mandeknya beberapa persoalan gitu ya, sepanjang kemudian kan kita tidak ada negara yang memiliki batasan gas rumah kaca untuk industri, jarang, apalagi negara berkembang, jarang. Nah, logika yang dipakai oleh pengadilan dalam kasus kebakaran lahan dan illegal logging ini menurut saya mungkin bisa membantu menghindari persoalan-persoalan yang tadi Konrad sebutkan.
persoalan-persoalan di dalam gugatan perubahan iklim berbasis tort yang memang agak susah untuk diatasi, termasuk berdasarkan sains tadi. Kalaupun berdasarkan sains kan dia tidak bisa ke individu. Nah, Indonesia ini menawarkan solusi bukan dengan mengatasinya sebenarnya, tapi dengan menghindarinya. Cara untuk menghindari persoalan-persoalan terkait dengan persoalan-persoalan hukum terkait dengan tort based litigation. Nah, saya ingin menyampaikan manfaat tadi sebenarnya ada dua tadi, trigger bagi regulasi regulasi perubahan iklim. Nah, yang terjadi tentu saja di Indonesia belum ya. Di Indonesia itu meskipun banyak gugatan-gugatan seperti ini, tapi gugatan yang secara disadari ya oleh para penggugatnya menggunakan perubahan iklim ini agak berbeda dengan misalkan di Belanda atau karena penggugat sendiri. Penggugat sendiri belum mampu membuat ini menjadi sebuah movement. Gitu ya, seperti Juliana, seperti Urgenda. Urgenda tuh disiapkan. Tidak dalam arti disiapkan tuh gini. Jadi memang betul-betul dia bahkan dipakai untuk ajang kampanye. Bahkan sebelum ketika gugatan itu keluar dalam bahasa Belanda, beberapa hari kemudian sudah terbit di luar dalam versi bahasa Inggrisnya, putusan dalam bahasa Inggris, dan itulah kemudian yang tersebar kemana-mana, makin orang banyak tahu, dan itu menurut saya sih memiliki tekanan juga tuh bagi pengadilan tinggi di Den Haag dan kemudian Hooggerechtshof. Nah, karena semakin banyak orang mendukung apa yang diputuskan oleh pengadilan negerinya. Nah, jadi menurut saya gugatan itu supaya bisa berimpact ya memang tidak hanya ini bukan hanya pertarungan di pengadilan sebenarnya. Kita harus siapkan pertarungan ini juga ke publik supaya ini menjadi sebuah gerakan yang akan mengubah setidaknya kebijakan. Nah, tapi yang penting secara hukum ada di sini, inovasi hukum. Jadi segala banyak teori tadi masuk itu sebenarnya mau tidak mau memaksa kita ya, terutama dalam konteks tort, memaksa ahli tort sebenarnya ke beneran ke titik paling optimal, paling maksimal. Apa sih yang bisa kita perubahan inovasi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pikirkan untuk membuat gugatan-gugatan perubahan iklim ini selesai sukses ya. Tentu saja bagaimana cara menghadapi, artinya bagaimana secara teoritis kita merumuskan berbagai macam cara untuk menghadapi tantangan-tantangan doktriner tadi ya dari sisi hukum. Saya rasa demikian. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ini kalau kepanjangan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Andri atas pemaparannya. Mungkin kalau misalnya aku bisa simpulkan sedikit. Jadi seperti yang udah disinggung juga sama Bang Konrad sebelumnya bahwa ternyata Indonesia berusaha untuk mengajukan solusi gitu ya terkait dengan tantangan doktriner dalam gugatan perubahan iklim. Nah, di gugatan yang dibahas nanti di tulisannya Prof. Andri dan Bang Konrad sendiri, ada pembahasan bahwa sebenarnya di Indonesia itu perubahan iklim ada gitu ya di dalam putusan-putusan dan dipertimbangkan. Cuman dalam bukan untuk meminta kerugian akibat perubahan iklim gitu ya, tapi dalam bentuk berupa pemulihan akibat gas rumah kaca yang dihasilkan gitu. Nah, hal ini kemudian menjadi salah satu potensi yang mungkin bisa dikembangkan untuk misalkan litigasi perubahan iklim di Indonesia gitu ya. Dan ini lagi-lagi yang salah satu poin yang cukup di-highlight dari penjelasan Prof. Andri yang juga disinggung sama Bang Konrad sebelumnya bahwa litigasi perubahan iklim ini bisa memicu atau menjadi trigger dari movement ataupun aktivisme untuk mengubah kebijakan terkait perubahan iklim ke arah yang lebih progresif gitu ya. Jadi secara umum gitu, hasil diskusi dari Bang Konrad dan Prof. Andri tadi
mungkin menjawab secara sekilas gitu ya, bahwa sebenarnya pengadilan ini kemudian berperan dalam membuka jalan bagi kebijakan iklim supaya lebih progresif, karena gugatan-gugatan perubahan iklim yang dilakukan sejauh ini itu mampu untuk mendorong atau menggerakkan movement gitu, aktivisme terkait kebijakan perubahan iklim. Karena contohnya kayak kalau di Juliana itu, kasus Juliana tuh sempat itu juga cukup terkenal gitu ya, karena penggugat itu juga masih anak kecil gitu kan, 19 sampai 23 orang yang menggugat Amerika untuk meningkatkan upaya dalam menghadapi resiko dari perubahan iklim. Nah, itu juga salah satu kasus yang cukup banyak dibahas gitu. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga sama Prof. Andri tadi, untuk memulai movement ya, bisa gugatan ini harus dilakukan bersama-sama gitu. Nah, mungkin para peserta yang mengikuti diskusi hari ini, setelah mengikuti diskusi, ada kepikiran untuk memulai gerakan gitu ya, misalkan melakukan gugatan, mungkin mencoba untuk men-challenge tantangan-tantangan doktriner yang ada di Indonesia, dan memulai gitu gerakan melalui ruang-ruang pengadilan guna mendorong kebijakan iklim yang progresif. Nah, mungkin sebelum lanjut, apakah dari peserta diskusi hari ini ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Prof. Andri ataupun ke Bang Konrad? Kalau ada, mungkin bisa Tadi suara saya kedengeran kan? Kedengeran, Prof? Oh, oke. Iya. Oh ya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Prof. Andri atau Bang Konrad terkait pemaparan yang sudah dijelaskan? Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Nggak ada ya? Ya, kalau gitu saya nanya deh, Prof. sama Bang Konrad. Okay. Kalau kan tadi kan mungkin penjelasannya untuk solusi gitu ya, solusi itu kan diajukan, misal solusi yang dibahas di tulisannya Prof. Andri dan Bang Konrad itu kan terkait gugatan tort base nih. Nah, gimana kalau dengan gugatan HAM sendiri, prospeknya di Indonesia gugatan litigasi yang berdasarkan argumen, bagaimana dengan argumen-argumen HAM dalam gugatan perubahan iklim itu? Apakah ada gitu misalnya prospek mungkin, atau misalnya dengan mengacu kepada aturan hukum yang ada, sebenarnya apakah kemungkinan itu bisa dibuka gitu? Karena kan kalau misalnya di Filipina, mereka memasukkan risetnya Richard Heath yang mengenai carbon major. Nah, apakah di Indonesia sendiri HAM itu jadi plausible gitu selain gugatan tort based kebakaran hutan yang sebelumnya udah dijelaskan sama Prof. Andri? Ya, mungkin antara Prof. Andri atau Bang Konrad ada yang mau jawab ya? Nanti mungkin gini ya, ini yang paling ini dulu ya, karena kita juga perlu tahu bahwa apa sih yang bikin trigger soal gugatan ya dalam tanda kutip carbon majors di Filipina itu kan waktu itu ada badai yang besar itu kan. Jadi ada seingat saya ya triggernya itu, ya, ada banyak orang yang memang jadi korban karena badai tersebut. Kemudian muncullah kemudian, dan ini kan bisa dikait-kaitkan tadi sebenarnya sama seperti Katrina dulu dikaitkan dengan perubahan iklim. Nah, kalau udah kayak gitu logikanya kan jadi gampang. Kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang terkait dengan perubahan iklim, maka siapa sih yang paling berkontribusi? Kebetulan ada kan riset yang menunjukkan kontributor utama terhadap gas rumah kaca selama ini, konsentrasi gas rumah kaca selama ini. Kalau saya berpikirnya mungkin bukan soal itu, bukan dalam konteks seperti Filipina persoalan HAM-nya. Jadi triggernya bukan badai seperti itu karena kita jarang menghadapinya. Mungkin justru kebakaran lahan, kabut asap. Dari situ
kelihatan banget sebenarnya ada beberapa yang bertanggung jawab dan itu bisa dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Sebenarnya sih seperti, tapi bukan carbon majors pelakunya. Ya, pelakunya ya dan lebih jelas, lebih mudah juga membuktikan kausalitasnya. Nah, apakah dan itu bisa tinggal dikaitkan saja antara misalkan kabut asap dengan CO2 yang dihasilkan selama kebakaran dan dengan perubahan iklim yang terjadi. Kalau menurut saya sih seperti itu, khusus untuk di Indonesia ya. Kalau mau, ya Konrad mungkin bisa nambah. Karena triggernya tuh penting, trigger isunya ya, triggering isunya tuh penting menurut saya. Oke, makasih Prof. Andri atas jawabannya. Mungkin Bang Konrad ingin menambahkan atau mengelaborasi lebih lanjut. Kalau dari saya ya, kalau saya sih terkait dengan human rights, kalau dalam konteks litigasi agak skeptis mungkin ya posisi saya ya. Karena mungkin satu hal yang sulit dari argumen HAM ini, karena kan gini ya, mungkin satu hal yang harus kita pahami bahwa HAM ini adalah konstruksi normatif gitu ya. Penjelasan kausal antara perubahan iklim dan dampaknya terhadap sebuah pelanggaran yang normatif itu agak sulit. Justru masih lebih mudah dalam bayangan saya gitu ya, secara konsep untuk menunjukkan misalnya gugatan perubahan iklim di mana misalkan perubahan iklim itu dikaitkan dengan misalkan pelanggaran hak-hak properti gitu ya, misalkan ya, kayu jatinya rusak gara-gara perubahan iklim atau dan sebagainya gitu. Itu masih lebih mudah. Tapi kalau misalkan mau mengatakan pelanggaran HAM seperti apa nanti yang akan kamu dalilkan gitu? Apa right to life, right to apa? Ya maksudnya coba bayangkan misalkan si penggugat mengatakan ini mengancam kehidupan saya. Ya toh Kak, Anda ini masih hidup juga gitu kan. Mungkin pengadilan bisa mengatakan gitu kepada penggugat, lah toh Anda masih hidup, Anda pun tidak terlihat seperti kekurangan sesuatu apapun gitu ya. Jadi penjelasan yang penjelasan kausal antara ya perubahan iklim dengan akibat pelanggaran normatifnya itu saya pikir agak sulit ya. At least for now, mungkin setidaknya untuk hari ini. Tapi mungkin ya kalau pembuatan regulasi perubahan iklim misalkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek HAM itu kayaknya masih lebih masuk akal. Tapi kalau gugatan agak sulit ya rasanya ya. Saya sih agak skeptis sampai hari ini, tapi mungkin besok saya bisa berubah pikiran gitu kan seiring berjalan waktu. Itu sih dari saya Ranca. Oke, terima kasih Prof. Andri dan Bang Konrad. Seperti pertanyaan saya memantik pertanyaan lain ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa silakan raise hand atau mengajukan pertanyaan di chat. Nah ini udah ada Mas Yuyun yang pengen nanya. Mas Yuyun boleh mungkin di unmute kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih sebelumnya Rance dan selamat atas komunitas yang baru dibentuk ini ya. Semoga kita bisa tetap kolaborasi di tahun-tahun berikutnya. Ini acara hari ini memberi saya banyak sekali informasi ya, dan menurut saya itu sangat berguna sekali. Hal-hal seperti ini jarang sekali kita temukan gitu ya, terutama di diskursus publik terkait misalnya kemungkinan untuk melakukan litigasi terkait perubahan iklim itu. Tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa layer ya, dan Indonesia sepertinya di layer kedua gitu ya, dan itu pun yang melakukannya kalau nggak salah dari pemerintah gitu, KLHK. Kita belum masuk ke layer yang intinya menjadikan perubahan iklim itu menjadi argumentasi utama untuk melakukan gugatan. Tadi disebut bahwa akan sangat susah sekali menggunakan argumentasi HAM dan bahkan mungkin lebih mudah dengan misalnya ya hak atas properti ya, property right itu. Nah, saya kira kasus Iliana versus RWE, jadi petani di Peru, si Iliana ini, dia menghubungkan gitu ya dampak perubahan iklim karena mencairnya
glasier di Peru dengan biaya yang harus dia keluarkan untuk beradaptasi terhadap banjir yang seringkali terjadi gitu. Dia bilang biaya yang saya keluarkan untuk taruhlah membuat bangunan pengamanan ataupun menaikkan rumah dia itu harus dikompensasi oleh si RWE berdasarkan emisi karbon dia secara historis gitu. Jadi emisi RWE ini dihitung secara historis dan ternyata RWE berkontribusi misalnya taruhlah 1,5% dari emisi global gitu ya secara historis. Nah si Iliana mintanya gini ya, si RWE lu harus mengganti rugi, taruhlah dia ngeluarin duit 1 juta untuk biaya dia beradaptasi. Ya lu harus mengganti rugi 1,5 dari 1 juta uang yang gua keluarin untuk melakukan adaptasi itu gitu. Nah yang kedua yang menariknya si Iliana versus RWE ini, dia nih petani Peru ya, menggugat perusahaan tambang paling besar di tambang batubara terbesar di Jerman di pengadilan Jerman gitu. Jadi si orang Peru berkasus di Jerman gitu atas kasus perubahan iklim ya yang menyebabkan dia harus beradaptasi atau mengeluarkan sejumlah uang untuk kemudian melakukan proses adaptasi itu. Jadi menurut saya kasus ini menunjukkan 2 hal ya, meskipun masih berproses ya, karena tadi disebut juga bahwa kesulitan dalam kasus litigasi sebagai core case ini adalah membuktikan kausalitasnya itu karena tetapi setidaknya dia menunjukkan 2 hal menurut saya. Pertama adalah seseorang bisa menuntut si korporasi yang menyebabkan perubahan iklim itu di negara di mana korporasi itu berada gitu. Karena si Iliana versus RWE ini kasus itu diterima di pengadilan di Jerman gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin kita mengaitkan kerugian fisik ya terkait property right itu dengan perubahan iklim gitu. Jadi kalau kita pakai argumentasi HAM mungkin agak berat, tapi kalau argumentasi properti menjadi sangat mungkin gitu. Dan itu ditunjukkan oleh si Iliana versus RWE. Dan yang ketiga menurut saya ya, karena saya di Wali juga, ya ini membuktikan bahwa si David bisa melawan Goliat gitu, meskipun di putusan akhirnya belum kita lihat lah ya. Ini masih berproses gitu. Tapi si Iliana bisa melawan si RWE dengan argumentasi perubahan iklim gitu. Padahal melawan RWE ini sangat susah sekali. Bahkan ketika kawan-kawan di Jerman harus memblokade tambang batu bara di RWE di salah satu negara bagian di sana, itu pun tidak menghentikan operasi dia gitu. Tapi ketika kemudian harapan itu muncul dari si Iliana ya, ini loh petani kecil di Peru berani menggugat si RWE gitu ya. Dan kalaupun nanti menang, artinya itu mengindikasikan bahwa petani-petani yang lain di seluruh dunia itu bisa menggugat perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Kalaupun dia kalah, ya setidaknya itu membuktikan bahwa lu bisa berkasus di negara lain ya dengan menggunakan argumentasi kerugian terhadap properti ya, dan lu bisa menantang si perusahaan-perusahaan besar, jangan main yang kecil-kecil gitu. Kira-kira begitu menurut saya. Nah, saya berharap di Indonesia akan muncul setidaknya upaya untuk menuju ke sana gitu. Jadi ya hukum kita kalau nggak di-challenge ya nggak akan bergerak juga. Tapi upaya untuk melakukan itu menurut saya harusnya didorong sehingga kita tidak stuck pada apa yang ada. Karena tujuan akhir kita bukan hanya menang ya. Tujuan akhir kita adalah membangun society itu, menggerakkan dan membangun movement itu. Menurut saya itu Prof dan Mas Kondrat. Makasih waktunya. Oke, terima kasih Mas Yuyun atas penyampaiannya. Mungkin Bang Kondrat atau Prof Andri ingin menanggapi. Ya, boleh saya. Jadi betul memang kasus ini menjadi sebenarnya setelah beberapa, jadi kasus ini justru memberi harapan. Tadi ada beberapa kasus tort base yang sebagian besar kan kalah tuh, yang di Amerika kalah. Nah, kasus
Yulia versus RWE ini justru memberikan harapan. Meskipun di awalnya kan kalah. Nah, di pengadilan tingginya ini, saya nggak tahu yang sekarang ya, pengadilan tinggi yang 2017 yang data yang saya tahu, pengadilan tingginya memberikan kemungkinan para pihak untuk memasukkan pembuktian. Nah, dan ada sebenarnya beberapa upaya untuk membuktikan, apalagi tentang dengan attribution science itu. Ada beberapa yang bisa ditunjukkan, beberapa perusahaan yang memang berkontribusi. Dalilnya itu kan si RWE ini berkontribusi atas berapa persen gitu dari kerugian yang diderita oleh penggugat. Jadi sebenarnya kasus ini menurut saya yang paling memberikan harapan justru dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Nah, seandainya ini bisa, ini sebenarnya akan jadi gelombang banyak gugatan-gugatan serupa mungkin di banyak negara. Gitu. Jadi karena sebenarnya sains ini kan terus berkembang ya ke arah yang justru memungkinkan causation dalam konteks perubahan iklim. Meskipun tadi stage-nya tergantung kita ininya ya. Tapi menurut saya dibandingkan dengan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, sainsnya kan berkembang. Dan seiring dengan perkembangan sains ini, akan semakin memungkinkan sebenarnya tort-based climate change litigation ini dilakukan. Dan ini menurut saya kasus yang terjadi di Jerman ini bisa jadi trigger pertamanya justru kalau misalkan menang. Tapi kalaupun tidak menang ya ini bukan ya tadi kalah di pengadilan bukan berarti kalah segalanya kan gitu, karena tadi ada fungsi lain dari gugatan-gugatan ini. Saya rasa itu. Mungkin Konrad bisa tambah. Iya. Kasus Liuya memang menarik ya. Dan juga memang yang patut mungkin kita highlight adalah memang hukum Jerman kalau saya baca-baca gitu memang memungkinkan gugatan jadi sebenarnya ya lokusnya itu tempat terjadinya kerugian itu sebenarnya di luar wilayah Jerman, namun dia bisa menggugat di pengadilan Jerman gitu ya, selama ada keterkaitan dengan subjek hukum Jerman gitu. Ini mirip mungkin seperti kayak Alien Tort Statute di Amerika gitu. Jadi Amerika juga memungkinkan itu gitu. Jadi memang satu hal-hal yang semacam ini juga memang membutuhkan kapasitas institusional. Jadi institutional capacity yang memang memungkinkan untuk adanya gugatan-gugatan seperti ini. Jadi itu sekreatif apapun misalkan gugatan yang akan diberikan oleh penggugat, ya nggak bisa kita pungkiri bahwa ada prasyarat-prasyarat mendasar yang harus memungkinkan itu. Di Indonesia sebetulnya kita sih bisa misalkan orang asing untuk menggugat di muka-muka pengadilan Indonesia. Tapi kan kalau sepertinya lokusnya itu tempat terjadinya timbulnya kerugian atau itu di luar negeri, saya rasa agak sulit kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau kita pengen menerapkan seperti kasus Liuya gitu. Lalu untuk masalah ini ya potensi untuk properti. Jadi mengkaitkan perubahan iklim dengan kerugian properti. Saya rasa mungkin 10 tahun lagi dari sekarang itu mungkin sains sudah sangat bisa membantu untuk misalkan menghubungkan misalkan perubahan iklim dengan bencana spesifik, dengan kerugian spesifik. Namun sekali lagi yang namanya hukum ini kan tidak konstruksinya itu bukan masalah konstruksi faktual semata gitu ya. Sains memang mungkin bisa menjelaskan itu, tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap kita akan dihadapkan dengan pertanyaan normatif, pertanyaan kebijakan, limitasi. Misalnya emisi yang konsentrasi emisi semana yang patut dipertanggungjawabkan, kayak tadi Pak Andri katakan. Ini akan menghadapkan para tort scholars, para hakim, orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum untuk mempertanyakan sebetulnya apa jangkauan daripada sejauh apa orang itu harus bertanggung jawab untuk perbuatannya gitu. Tapi ya mungkin ya 10 tahun dari sekarang, 10-15 tahun lagi masih ada. Karena sainsnya sangat rapid ya. Tapi ya itu sekali lagi, masalah delimitasi itu. Karena kan seringkali sebetulnya kayak argumen-argumen hukum ini ya sebetulnya adalah political compromise. Misalkan kita bandingkan misalkan dengan sektor hukum lain gitu. Misalkan kalau kayak di Amerika kan
diatur tuh misalnya aborsi melakukan aborsi itu legal gitu kan. Legal itu misalnya kalau misalkan janinnya masih dalam waktu 1-3 bulan, tapi kalau misalkan janinnya sudah 8 bulan, itu pembunuhan gitu. Itu dasar kita dulu ini perdebatan salah satu muncul dalam perdebatan antara Scalia dengan Breyer gitu. Sebetulnya ketika kita mengatakan janin yang 1 minggu boleh kamu aborsi, janin yang 8 bulan tidak boleh kamu aborsi, basis kamu mengatakan itu apa? Ya kan? Ujung-ujungnya toh ini semacam political compromise gitu. Kalau Scalia mengatakan ya pembunuhan hari ini dan pembunuhan kemarin ya sama-sama pembunuhan gitu loh. Apapun ceritanya, headingnya tetap namanya pembunuhan gitu, tetap abortion gitu. Terus misalkan kayak kulpabilitas pada anak-anak gitu ya, ada juga tuh tulisannya Gideon Yafi gitu. Sebetulnya batas kita mengatakan anak-anak itu 18 tahun ke bawah lalu 18 tahun ke atas itu basisnya apa sebetulnya? Nanti ini juga akan mirip para legal scholar, para perumus kebijakan juga akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini. Di titik mana sebetulnya kalau misalkan kita mau menggunakan litigasi perubahan iklim sebagai senternya ya, jadi bukan periferal lagi, sebagai senternya at its core, akan dihadapkan dengan pertanyaan semacam ini. Emisi semacam apa yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum dan emisi semacam apa yang sebetulnya tidak memiliki relevansi untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan itu ya tentu ya akan ada ini argumentasi policy pasti yang terlibat. Itu dari saya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Andri dan Bang Konrad atas tanggapannya. Mungkin aku mau nanya lagi nih, apakah Mas Yuyun mau merespon lagi atau enggak? Kalau enggak, mau... Udah, ya, makasih jawabannya. Udah cukup, Ranja. Oke, makasih Mas Yuyun. Ini mungkin ada pertanyaan lagi, dan ini sebenarnya pertanyaan terakhir di diskusi kita hari ini. Mungkin kepada Mbak Syafir Eksagraha, boleh di-unmute untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Ranja untuk kesempatannya. Selamat sore Prof dan Konrad. Mau tanya terkait dengan proyek-proyek tenaga listrik, terutama melihat tren untuk coal power plant di sini masih tinggi intensinya, dan prakteknya juga kelihatannya masih demikian. Saya melihat di beberapa power purchase agreement antara PLN dan pengembang itu biasanya ada satu klausul di mana environmental attributes itu diberikan kepada PLN untuk berbagai hal, di antaranya carbon credit. Nah, kalau misalnya ke depannya kita akan mengajukan gugatan yang menggunakan tadi ton carbon emission, ketika environmental attribute itu dialihkan ke salah satu pihak aja, apakah misalnya pihak yang tidak mendapatkan environmental attribute itu dilepaskan dari liability dalam hal terjadi gugatan perubahan iklim terhadap proyek yang sedang dibangun oleh pengembang bersama PLN. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menyambung diskusinya Konrad sama Rance tadi, terkait dengan HAM, mungkin kalau misalnya hak hidup, apakah misalnya kita bisa menggunakan dasar analisis model dampak terhadap kesehatan publik sebagai salah satu dalil untuk mengajukan gugatan tersebut. Karena misalnya bisa dilihat dari emisi-emisi yang dihasilkan dari proyek batubara itu berdampak terhadap kesehatan publik melalui model-model analisis kesehatan publik tersebut. Walaupun misalnya kerugiannya belum secara nyata terjadi. Itu aja, terima kasih. Bagus ini. Well, saya dulu atau Pak Andri dulu? Konrad deh, susah. Oke, untuk pertanyaan Hexa yang pertama, jadi sebetulnya menarik nih Hex. Kalau untuk pertanggungjawaban terhadap perubahan iklim yang misalkan didasarkan oleh kontrak gitu ya kan, misalkan kita buat facility agreement untuk proyek-proyek coal itu kan berarti kan ntar kalaupun dispute yang sifatnya kontraktual gitu ya. Tentu kalau misalkan
masalahnya hanya dispute kontrak kan biasanya akan based on the contract gitu. Namun kan akhirnya Hexa juga bertanya, apakah lantas kalau kemudian kalau misalkan ada project financing gitu ya yang tidak menyertakan klausul dampak perubahan iklim, apakah sama sekali misalkan coal proyektornya itu bisa lepas gitu saja. Nah, ini menarik sebetulnya karena ada bukunya yang nulis tentang ini. Itu tulisannya Jorge Vinuales. Tepatnya konteksnya itu dalam biasanya ini foreign investment. Jadi dalam bukunya itu kayaknya disertasi beliau sih itu. Disertasi yang dibukukan, beliau itu mencoba mengeksplor bagaimana misalkan menggunakan argumen ini nggak spesifik perubahan iklim ya, tapi ya Jorge Vinuales menuliskan ini. Tapi beliau itu mengeksplor bagaimana misalkan menggunakan argumen-argumen perlindungan lingkungan hidup bisa digunakan di sengketa-sengketa privat keperdataan. Gitu. Jadi misalkan kayak kalau ingin menggunakan argumen-argumen lingkungan hidup di ICSID gitu, arbitrase ICSID atau apa, menurut beliau bisa sangat relevan untuk digunakan gitu, khususnya untuk masalah fair and equity treatment gitu loh, FET. Jadi fairness and equity treatment terhadap negara dan investor gitu. Jadi misalkan kayak negara misalkan tiba-tiba mau menasionalisasi suatu proyek, atau misalkan negara ingin secara sepihak misalkan merevoke semua investasi asing, menurut beliau sebetulnya ada ya, tapi tentu panjang ya, saya nggak mungkin jelaskan terlalu banyak, tapi ada potensi untuk bisa menggunakan argumen-argumen lingkungan hidup di bawah klausul kayak fair and equitable treatment, MFN, most favorable nation clause, dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin menurut beliau gitu. Tentu ya dengan interpretasi yang lebih konkret. Untuk yang pertanyaan kedua yang terkait dengan HAM. Nah, menggunakan misalkan argumen hak untuk hidup dan subprimatnya adalah misalkan hak untuk kesehatan. Yang tricky tentang perubahan iklim ini adalah emisi karbon gitu ya, emisi gas rumah kaca ini sebetulnya kalau gas-gas ini tuh sebenarnya nggak polutan gitu. Di tingkat yang pada prinsipnya gas-gas ini tidak akan mematikan gitu loh. Gas-gas ini kan sebetulnya gas-gas ini hanya akan menimbulkan perubahan iklim menimbulkan bencana ini kemudian yang ya more or less bisa mematikan gitu ya, mungkin orang kena banjir bandang lebih besar dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau ngomong mungkin hak atas kesehatan, mungkin konteksnya lebih kepada gas-gas yang dihasilkan misalkan dari coal power plant yang memang sifatnya polutan, mencemari, jadi bisa memang merusak kesehatan seseorang. Tapi kalau misalkan itu emisi gas-gas dari coal power plant ini mau dikaitkan dengan perubahan iklim, dan maksudnya dalam konteks itu ya, melanggar hak atas kesehatan, mungkin itu akan sangat sulit. Karena pada prinsipnya gas-gas rumah kaca itu kan sebenarnya bukan gas pencemar. Bukan gas pencemar per se gitu ya. Itu sih dari saya. Mungkin Pak Andri ada pendapat yang... Ya, menurut saya sih ya pencemar atau bukan pencemar jadi relatif kan, karena misalkan sekarang di beberapa di Amerika ya dianggap sebagai gas pencemar, itu sudah clear secara hukum. Ya, jadi tetapi apakah kemudian akan secara langsung akan mematikan atau tidak, ya saya tidak tahu itunya. Tapi gini, mungkin kalau misalkan melihat dari persoalan mungkin agak sulitnya membuktikan secara langsung dampak dari perubahan dari gas rumah kaca ini terhadap terhadap kehidupan seseorang gitu ya, terhadap nyawa seseorang, sehingga agak sulit menghubungkan dengan HAM dan perubahan iklim gitu ya. Mungkin kita modelnya adalah model yang ketiga kali ya, kalau di dalam lingkarannya Fields dan Wasowski tadi. Jadi menggunakan isu seperti Konrad bilang, isu HAM terkait PLTU misalkan,
karena emisi yang dihasilkan, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan gitu, dan ini berbahaya bagi misalkan kesehatan manusia segala macam yang lebih konkret, yang lebih jelas, lebih direct pembuktiannya dan bisa ditunjukkan. Tapi kita tahu bahwa motivasi di belakang itu bukan hanya sekedar terkait dengan gas-gas tersebut, tetapi motivasinya adalah climate change kan gitu. Tapi motivasi itu tidak dimunculkan dalam permukaan karena kita tahu ada kesulitan. Jadi setidak-tidaknya kan model seperti itu. Dan ini taktik aja kan, jadi strategi. Tapi artinya sebenarnya bisa saja digunakan, tapi tidak sebagai sebuah sesuatu yang langsung, tapi bisa jadi tadi yang di layar ketiga. Gitu. Kalau untuk yang pertanyaan pertama saya nggak tahu jawabnya itu. Oke, ya baik. Terima kasih jawabannya untuk Pak Andri dan Bang Konrad. Mungkin karena waktunya sudah habis gitu ya, terpaksa saya harus menutup diskusi hari ini. Diskusi hari ini menghasilkan banyak poin menarik dan cukup menggugah wawasan saya pribadi sebagai moderator dan harapannya juga semua peserta yang mengikuti diskusi hari ini. Nah, mungkin yang perlu di-highlight lagi adalah saat ini gitu ya masih banyak tantangan baik doktriner maupun perkembangan sains yang kemudian menyebabkan keterbatasan atau hambatan gitu dalam litigasi perubahan iklim. Nah, namun berangkat dari situ penting untuk kita memulai dan terus men-challenge ya, untuk terus menguji gitu baik argumen-argumen maupun baik argumen maupun perkembangan sains yang ada gitu ya di ruang-ruang pengadilan, supaya terdapat dorongan gitu untuk hukum kita kemudian berkembang dan bisa merespon permasalahan tersebut pada akhirnya. Dan selain itu, pertanyaan utama dari diskusi hari ini adalah sebenarnya bagaimana sih peran dari pengadilan dalam mendorong gitu ya kebijakan terkait perubahan iklim, dan jawabannya adalah pengadilan berperan untuk mendorong adanya movement atau aktivisme terkait resiko dari perubahan iklim itu sendiri, sehingga aktivisme tersebut pada akhirnya bisa harapannya mengubah atau mendorong kebijakan terkait perubahan iklim yang ada. Mungkin untuk diskusi hari ini cukup segitu saja. Jika misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa mengikuti diskusi lanjutan LSFAUI ke depannya. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan banyak insight dan pandangan baru kepada peserta diskusi. Terima kasih sudah mengikuti diskusi perubahan iklim di ruang pengadilan hari ini. Untuk materi dan video materinya yang saya punya tadi baru saya masukin ya, Rancia. Oh ya, makasih Bang Konrad. Untuk ya PPT bisa di chat ya. Dari awal saya baru tadi lupa. Oke, nggak apa-apa Bang. Untuk materi nanti bisa diakses melalui sosial media LSFAUI di Instagram @lsfaui, dan video rekamannya juga akan diupload di YouTube Environmental Law Society Fakultas Hukum UI. Jadi bisa, kalau ingin nonton lagi bisa berkunjung ke channel YouTube-nya LSFAUI. Nah, sekian diskusi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih Prof. Andri dan Bang Konrad. Sampai bertemu di diskusi dan acara-acara LSFAUI berikutnya. Ya, ditunggu kerjasamanya ya. Iya, Prof. Kita juga nunggu kerjasamanya. Oke. Makasih semua. Makasih semuanya. Selamat akhir pekan. Semuanya.